Bab 1896. Kecurigaan di mata Desmond meningkat pada saat itu. Apakah kamu masih bersikeras bahwa kamu hanya berteman? Jika kamu benar-benar hanya berteman, Emma tidak akan begitu siap mati untukmu. Zeke tidak tahu bagaimana dia akan menjelaskan dirinya kepada lelaki tua itu. Untungnya, Madeline muncul kembali dengan beberapa perawat di belakangnya. Para perawat mengangkat Emma ke atas tandu dan mendorongnya ke rumah sakit. Madeline hendak mengikuti mereka ketika Desmond mengulurkan tangan dan meraih lengannya. Tunggu, Madeline, ada sesuatu yang perlu kamu ketahui. Apa masalahnya? Madeline memandangnya dengan curiga. Apa yang perlu saya ketahui? Desmond menunjuk Zeke dan berkata dengan nada menuduh, ini adalah pria yang telah tidur dengan Emma. Jika Tuan Fleming tahu, ya, saya tidak perlu memberitahu Anda apa konsekuensinya. Apa? Apakah kamu pacar Emma? Madeline menyalahkan Zeke dan berteriak histeris. Aku tidak akan menerima ini. Aku tidak akan menerima ini. Bahkan jika Emma bersikeras, aku tetap tidak akan menyerah. Anak muda, saya menyarankan Anda untuk menyerahkannya. Kamu tidak layak untuk Emma, kata Desmond dingin. Sejujurnya, Tuan Fleming menyukai Emma. Dia memiliki sebuah perusahaan. Dia orang yang sangat kaya. Anda bisa merayunya begitu kekayaan bersih Anda lebih dari 100 juta. Zeke tercengang. 100 juta. Kamu pasti bercanda. 100 juta bahkan tidak cukup untuk uang saku saya. Desmond mengulurkan tangan untuk meraih Amelia dari lengan Zeke. Ayolah, Amelia. Anak muda, sebaiknya kau membuat dirimu langka. Jika Tuan Fleming mendengar tentangmu, kau tidak akan bisa hidup tenang lagi. Desmond membawa Amelia dan Madeline ke rumah sakit. Zeke ditinggalkan sendirian di depan rumah sakit. Pikirannya kacau. Saya dengan sangat baik menyelamatkan Emma, menyembuhkan kaki Amelia, dan mengirimkannya ke depan pintu Anda, namun, saya adalah musuh sekarang. Mereka benar-benar telah salah memahami niat baik saya. Namun, Zeke tidak bisa pergi begitu saja. Dia masih menunggu ayah Emma untuk menanamkan mimpi ke dalam pikirannya sehingga dia bisa menggunakan mimpi itu untuk melacak energi mental ayahnya dan menemukannya. Jadi, Zeke masuk ke rumah sakit setelah Jones. Begitu dia muncul kembali di lingkungan Emma, Desmond meledak dalam kemarahan. Kenapa kamu di sini lagi? Keluar. Dia menggeram marah. Sudah kubilang, kau tidak punya kesempatan untuk bersama Emma. Dia di luar kemampuanmu. Madeline mengeluarkan sejumlah uang dari sakunya dan melemparkannya ke Zeke. Aku mohon. Tolong tinggalkan Emma sendirian. Jika kamu bersikeras untuk tetap bersamanya, kamu tidak akan menjadi satu-satunya yang menderita akibatnya. Emma dan Amelia juga akan menderita. Jika kamu benar-benar peduli padanya, kamu akan pergi dengan cepat. Ambil uang ini dan pergi. Aku sedang dalam misi militer yang penting. Aku butuh kerja sama Emma, kata Zeke dingin. Tolong jangan ikut campur. Kalau tidak, aku tidak akan berpikir dua kali untuk membawamu ke pengadilan militer. Desmond tertawa. Sepertinya kamu adalah prajurit yang hebat. Tidak heran dia begitu sombong. Namun, kamu tidak ada apa-apanya di samping Tuan Fleming. Bagaimanapun, dia memiliki anggota keluarga yang adalah seorang jenderal. Ayo, bawa kami ke pengadilan militer. Percayalah padaku. Jika kamu tidak keluar sekarang, aku akan mengirimmu ke penjara. Emma terbangun oleh pertengkaran keras mereka. Dia melihat sekeliling dengan bingung dan bertanya, di mana aku? Madeline bergegas ke sisinya dan berkata, oh, Emma, kamu sudah bangun. Aku khawatir setengah mati. Kamu di rumah sakit sekarang. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Emma duduk, berjuang sedikit saat dia melakukannya. Bu, aku baik-baik saja, kok. Ayo pulang. Aku tidak perlu dirawat di rumah sakit. Emma, tetaplah di rumah sakit ini. Jangan khawatir tentang tagihan medis, Desmond cepat berkata. Tuan Fleming akan melunasi semua tagihanmu. Emma tampak tertegun sejenak. Dia melirik Desmond, Tuan Fleming. Thomas Fleming. Bab 1897. Desmond mengangguk. Ya, Anda adalah karyawan perusahaannya sebelumnya, bukan? Oma, biarkan aku memberitahumu. Bisnis Tuan Fleming berkembang pesat dalam 2 tahun ini, dan perusahaannya berkembang pesat. Emma memotongnya dengan tidak sabar. Tunggu sebentar. Mengapa Thomas membayar tagihan medisku? Madeline mencoba meyakinkannya, Emma,
kamu tidak perlu repot dengan ini. Yang terpenting, Anda perlu istirahat yang baik. Petik 2. Meski begitu, Emma bersikeras untuk menyelesaikan masalah ini. Bu, jujurlah padaku. Apakah kamu memutuskan untukku dan mengatur agar aku bersamanya? Emma, aku melakukannya demi dirimu. Madeline mencoba menenangkannya. Desmond menggema dengan penuh semangat, Emma, saya yakin Anda tahu lebih baik dari kami betapa kaya dan berpengaruhnya Tuan Fleming. Tidakkah Anda tahu segelintir wanita jatuh cinta padanya? Ini adalah berkah bahwa dia memiliki hati yang lembut. Tempat untukmu. Tidak mungkin. Emma berkata dengan tegas, apakah kamu tidak tahu bahwa Thomas Fleming adalah seorang wanita? Saya yakin hampir 100 wanita muda telah jatuh ke dalam perangkapnya selama ini. Jadi, saya akan menembak kaki saya sendiri jika saya menikah dengannya. Belum lagi, dia bukan pria yang setia pada cinta. Aku yakin itu tidak akan lama sebelum dia muak denganku dan menceraikanku. Emma, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Tuan Fleming telah membuka lembaran baru. Omong-omong, dia baru saja menerima penghargaan besar sebagai salah satu dari 10 pemuda terbaik kota baru-baru ini. Dengan ini, dia telah mendapatkan pengakuan publik sebagai bujangan yang memenuhi syarat. Kamu tidak boleh memikirkan noda di masa lalunya. Tak perlu dikatakan, dia layak untukmu sekarang. Emma, kami mendengar Anda telah menyinggung seorang bos mafia yang dikenal sebagai Sixtus, kan? Tuan Fleming telah berjanji untuk membicarakan hal-hal dengan mereka demi Anda. Selain itu, dia berjanji untuk mencari dokter untuk menyembuhkan kaki Amelia. Petik 2. Madeline mencoba meyakinkannya. Kata-katanya tiba-tiba mengingatkan Emma tentang Sixtus. Zeke, Amelia, dan aku telah jatuh ke tangan bawahannya, bukan? Bagaimana mungkin bagi saya untuk menjadi sehat dan aman di sini sekarang? Dia menatap Zeke dengan pandangan bingung, tapi Zeke tidak mengucapkan sepatah kata pun. Lagi pula, ini bukan waktunya untuk memikirkan itu sekarang. Mengumpulkan keberaniannya, dia berkata dengan sungguh-sungguh, Bu, Paman Desmond, saya harap Anda bisa berhenti mengganggu saya. Saya sangat mencintai seorang pria. Jadi, saya tidak akan menikah dengan pria lain selama sisa hidup saya. Desmond menanyainya, Emma, katakan padaku siapa pria itu. Dia mungkin tidak tahu bahwa Tuan Fleming menyukaimu. Aku yakin pria itu akan ketakutan jika dia tahu itu. Madeline melirik Zeke dengan waspada. Emma, katakan sejujurnya. Apakah dia orangnya? Emma melirik Zeke ragu-ragu sebelum akhirnya mengangguk. Ya, dia orangnya. Zeke dibuat terdiam. Apa yang terjadi sekarang? Saya telah menyelamatkan hidup Anda, dan Anda berpegang teguh pada saya sekarang. Desmond terlempar keluar seketika. Bastard. Aku tahu itu. Menyingkirlah dari kami sekarang. Pergi sejauh yang kamu bisa. Tidak peduli apa, kami tidak akan pernah membiarkan Emma menjalin hubungan denganmu. Madeline menegur, jika kamu masih memiliki hati nurani demi Emma dan Amelia, kamu harus segera menghilang di hadapan mereka. Desmond mengangkat kursi itu dan hendak mengusir Zeke dengan itu. Emma bangkit dari tempat tidur dengan cemas dan berlari ke jendela. Tetap di tempat. Jika ada yang bergerak lagi, aku akan melompat turun dari sini. Ya ampun. Wajah Madeline berubah pucat dalam sekejap. Dia merosot di lantai dan mulai melolong, jika kamu melompat turun dari sini, bagaimana aku bisa bertahan? Apakah kamu tega menghancurkan hatiku? Jika sesuatu terjadi padamu, tidak ada artinya bagiku untuk terus hidup di dunia ini. Desmond tercengang dan basah oleh keringat dingin. Emma, tolong tenang dulu. Bahkan jika kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, kamu tidak boleh kehilangan kontak dengan kenyataan demi Amelia. Anak yang menyedihkan itu tidak memiliki ayah. Jika dia kehilanganmu lagi. Bab 1898. Tidak diragukan lagi, Desmond tidak terlalu peduli dengan Emma. Dia hanya khawatir Thomas akan memutuskan hubungan dengannya jika terjadi sesuatu padanya. Pada saat itu, dia pasti akan kehilangan bagian keuntungannya. Emma tidak punya pilihan selain berterus terang kepada mereka. Pada titik ini, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Zeke adalah ayah kandung Amelia. Aku akan tinggal di sisinya selamanya kecuali kematian meninggalkan kita. Zeke benar-benar tidak bisa berkata-kata. Itu terlalu banyak. Ya ampun. Dia baru saja berbohong kepada mereka bahwa saya suaminya tanpa persetujuan saya. Dan sekarang, aku bahkan sudah menjadi ayah Amelia. Bagaimanapun, saya adalah Marsekal Agung. Di mana rasa hormatnya padaku, ya.
Tetapi sepertinya tidak mungkin bagi saya untuk mengklarifikasi apapun sekarang. Baiklah, apa yang bisa saya katakan selain membiarkannya? Emma memang mengejar masalah untuk dirinya sendiri. Kata-katanya membuat Desmond dan Madeline marah besar. Madeline menggerutu, "Bajingan. Kamu benar-benar tidak punya rasa malu. Bagaimana kamu bisa memiliki keberanian untuk kembali lagi? Saat itu, kamu meninggalkan Amelia dan pergi. Tahukah kamu seberapa banyak penderitaan putriku selama ini? Membesarkan Amelia sendirian. Aku lebih suka kamu mati dengan kematian yang mengerikan dan tidak akan kembali selamanya. Bajingan. Aku harus mengalahkan otakmu hari ini." Dia terus meratap sambil meringis, "Emma, kamu harus move on tanpa menoleh ke pria berhati keras yang telah menghancurkan hatimu. Ketika dia meninggalkanmu bertahun-tahun yang lalu, kamu seharusnya menyadari warna aslinya. Jadi mengapa Anda berpikir untuk kembali padanya lagi? Astaga! Bagaimana aku bisa memiliki anak perempuan yang pengecut tak bertulang sepertimu?" Saat berikutnya, mereka akan melemparkan tinju mereka ke Zeke lagi. Karena sedih, Emma berteriak, "Semuanya, pergilah. Aku akan menghitung sampai 3. Jika kamu bersikeras melakukan itu, aku akan melompat keluar dari sini. 1, 2. Tidak, jangan melompat. Kita berangkat sekarang." Karena panik, Madeline dan Desmond langsung berlari keluar dari bangsal. Tidak ada yang tahu lebih baik tentang temperamen Emma daripada Madeline. Dia tidak pernah ragu bahwa putrinya yang relatif ulet akan melompat keluar dari jendela jika mereka tidak menyerah padanya. Meski begitu, dia dan Desmond tidak pernah berhenti mencerca Zeke, mengancamnya untuk pergi bahkan setelah mereka keluar dari bangsal. Sementara itu, Zeke memecah keheningan canggung dengan menasihati Emma, "Turun dari sana dulu." Tersipu merah, Emma turun dari jendela. "Tuan Williams, saya minta maaf. Saya tidak punya pilihan selain berbohong kepada mereka dan menggunakan Anda sebagai tameng saya. Saya benar-benar tidak ingin menikah dengan Thomas Fleming." Zeke mengangguk. "Jangan khawatir. Aku mengerti." Emma bertanya dengan bijaksana, "Tuan Williams, maukah Anda membantu saya lagi?" Zeke menjawab dengan santai, "Katakan saja padaku." Emma berkata dengan hati-hati, "Maukah Anda mengirim saya kembali ke bar? Anda dapat pergi setelah itu." Saat itu, saya pergi dengan Amelia dan mulai mengelolanya, terutama untuk melacak keberadaan ayah saya. Selain itu, saya telah bersembunyi dari Thomas. Tidak pernah terpikir olehku bahwa dia tidak menyerah bahkan setelah bertahun-tahun. Mengambil napas dalam-dalam, Zeke menjawab, "Tidak apa-apa. Luangkan waktumu tinggal di sini untuk pemulihanmu. Aku akan membantumu." "Apa maksudmu?" Emma bertanya dengan bingung. Zeke menjelaskan, "Kamu tidak perlu diganggu oleh yang disebut Thomas atau Tuan Fleming lagi. Aku akan menyelesaikan masalah untukmu. Tapi tentu saja, kamu harus membantuku dalam menjalankan urusan militer. Namun, jangan pernah bertanya kepada saya tentang apa perselingkuhannya. Karena ini adalah kerahasiaan nasional, saya tidak seharusnya mengungkapkan apapun kepada Anda." Oma menggelengkan kepalanya. "Tuan Williams, Anda mungkin tidak menyadari betapa kuatnya dia. Belum lagi, kelompok bisnis milik keluarganya." Zeke melambai padanya dengan percaya diri. "Terlepas dari seberapa kuat dia masih tidak sebanding denganku." Emma menahan lidahnya. Jauh di lubuk hati, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek. "Apa yang memberi Anda keberanian untuk mengatakannya, ya?" Ketika sesuatu tiba-tiba terlintas di benaknya, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Oh, omong-omong, Tuan Williams, bagaimana kita bisa melarikan diri dari Asger Manor?" Dia tampaknya tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di Asger Manor karena dia pingsan sebelum aku mengungkapkan identitasku sebagai Marsekal Agung. Zeke hendak mengatakan yang sebenarnya, tetapi Amelia berteriak terlebih dahulu, "Ze meminta banyak tentara untuk pergi. Mereka membawa orang-orang jahat itu pergi dan menyelamatkan kita." "Tentara?" Oma tercengang. "Dari mana tentara itu berasal?" Bab 1899. "Ah, saya mengerti." Emma tiba-tiba menepuk kepalanya dan membuat spekulasi. "Sebelumnya, saya mendengar bahwa akan ada latihan militer untuk 3 angkatan bersenjata di suatu tempat di dekat Asger Manor. Mereka pasti menabrak Sixtus yang membuat masalah dengan gengnya selama latihan dan menangkap mereka. Kami memang beruntung bisa melarikan diri dari sana." Zeke benar-benar tidak bisa berkata-kata. "Baiklah, biarkan saja selama kamu bahagia." Di sisi lain, Madeline dan Desmond mulai menyatukan kembali kepala mereka setelah meninggalkan rumah sakit.
Madeline merasa pelipisnya mulai berdenyut. Tidak pernah terpikir oleh saya bahwa seseorang akan muncul dan mengacaukan segalanya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Desmond menjawab dengan penuh kemenangan, apa yang perlu dikhawatirkan? Biarkan Ten Fleming menyelesaikannya. Karena dia berpengaruh dan memiliki koneksi, itu adalah hal yang mudah baginya untuk menenangkan preman. Madeline gugup dalam sekejap. Desmond, kurasa sebaiknya kita merahasiakannya dari Tuan Fleming. Begitu dia masuk, bajingan itu pasti akan dihabisi olehnya. Omong-omong, dia bukan hanya mantan pacar Emma tetapi juga ayah biologis Amelia. Jadi, kita tidak boleh terlalu kejam padanya. Lagi pula, dia tidak melakukan perbuatan yang menyedihkan. Desmond jelas menjadi tidak sabar. Kamu terlalu berhati lembut. Dan cenderung terombang-ambing oleh emosi. Apa menurutmu kita bisa menyembunyikan masalah ini dari Tuan Fleming selamanya? Kita harus menghadapi kemarahannya jika dia tahu nanti. Madeline meyakinkannya, setidaknya cobalah untuk mengulur waktu sebanyak yang kami bisa. Saya akan mencoba membujuk Emma untuk berubah pikiran. Dia pasti telah membuat keputusan yang tidak rasional karena impulsifnya yang tiba-tiba. Saya yakin dia akan memikirkannya matang-matang. Jika saya menghabiskan lebih banyak waktu untuk menasihatinya. Desmond melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Baiklah, kamu selesaikan sendiri kalau begitu. Aku tidak ingin diganggu tentang itu lagi. Jika Anda tidak dapat menyelesaikannya nanti, baru saya akan memberi tahu Tuan Fleming tentang hal itu. Baiklah, Madeline mengangguk lega. Beberapa saat kemudian, mereka berpisah. Bibir Desmond berkerut menjadi senyum licik saat dia mendengus. Sungguh wanita yang bodoh. Kita semua tahu itu. Emma memiliki temperamen. Aku ragu kau bisa meyakinkannya. Untuk bermain aman, sebaiknya saya memberi tahu Ten Fleming tentang hal itu. Adapun bocah yang berani menghalangi jalanku, aku tidak akan melepaskannya. Desmond melompat ke mobilnya dan melesat menuju Villa Thomas. Tak perlu dikatakan, dia tidak akan membiarkan kesempatan untuk membuktikan kesetiaannya kepada Thomas hilang begitu saja. Di Villa Thomas, sekelompok wanita muda berpakaian minim sedang bersenang-senang di antara mereka sendiri. Kebanyakan dari mereka adalah model, dan mereka terlihat sangat menggoda karena mereka hanya mengenakan bikini seksi. Dikelilingi oleh para wanita muda yang memikat, Thomas jelas menikmati dirinya sepenuhnya. Bang, bang, bang. Ada serangkaian ketukan tiba-tiba di pintu. Wajah Thomas langsung muram. Siapa itu? Ini aku, Desmond. Suara Desmond terdengar dari sisi lain pintu. Esmond. Hujan apa di paradeku? Thomas mengumpat sebelum memanggilnya. Masuk. Thomas tidak merasa canggung menggoda wanita di hadapan paman yang disebut tunangannya itu. Jelas, dia memandang rendah Desmond. Tak lama, Desmond melangkah ke villa. Alih-alih merasa malu melihat pemandangan tidak senonoh itu, dia malah ngiler melihat wanita muda berpakaian minim. Thomas menatapnya dengan pandangan menghina. Desmond, kenapa kamu ada di sini? Katakan dengan keras dan jangan ganggu kesenanganku. Desmond buru-buru menjawab, Tuan Fleming, ini tentang sesuatu yang agak sembunyi-sembunyi. Bisakah kita bicara secara pribadi? Mengenakan ekspresi tidak senang, Thomas melambai kepada para wanita yang menggoda, memberi isyarat kepada mereka untuk pergi. Mereka tidak senang dan bergumam di antara mereka sendiri sekaligus. Dia menepuk salah satu pantat model dan menenangkannya. Bergembiralah. Aku berjanji kita akan melanjutkan pesta kita setelah aku menyelesaikan masalahku. Mendengar itu, mereka semua menanggapi dengan penuh semangat. Setelah mereka pergi, Thomas bertanya dengan santai, dipotong untuk mengejar. Apa yang terjadi sehingga sangat rahasia? Desmond menjawab, Tuan Fleming, Emma sudah kembali. Bab 1900. Betulkah? Mata Thomas berbinar ketika dia melompat dari sofa. Ayo pergi dan temui dia sekarang. Cepat. Aku sangat merindukannya. Meski begitu, Desmond menghalangi jalannya. Tuan Fleming, Anda tidak bisa pergi sekarang. Wajah Thomas jatuh. Jangan khawatir. Aku tidak akan lupa membayarmu setiap sen seperti yang dijanjikan sebelumnya. Desmond menggelengkan kepalanya. Tuan Fleming, ini bukan soal uang. Ada cegukan. Ekspresi serius muncul di wajah Thomas. Apa itu? Emma masih enggan. Desmond menelan ludah. Keponakanku tidak pulang sendiri kali ini. Dia membawa seorang pria kembali bersamanya. Apa?
Tepat pada saat itu, kemarahan yang membara berkedip di mata Thomas. Dia membawa seorang pria kembali bersamanya. Apa hubungannya dengan pria itu? Desmond berbohong, dia terus mengganggu Emma. Emma tidak bisa mengabaikannya. Dia tidak berani mengatakan yang sebenarnya kepada Thomas. Bagaimana jika Tuan Fleming mengetahui bahwa Emma sangat mencintai pria itu dan ternyata ditolak olehnya? Ya ampun, uang saya akan hilang saat itu. Menabrak atap, Thomas marah, sialan. Beraninya dia berani menyentuh wanitaku. Dia pasti memiliki keinginan mati. Cepat, bawa aku menemuinya sekarang. Aku harus memukulnya sampai mati. Bubur. Baiklah, Tuan Fleming, Desmond menjawab dengan hormat. Untuk amannya, Thomas membawa serta pengawalnya, Gawain Cabral. Dia adalah seorang petinju terampil yang disewa khusus oleh Thomas dan dikenal karena kekejamannya. Bahkan untuk pertandingan tinju yang sederhana, Gawain tetap bersumpah untuk mengalahkan lawan-lawannya dengan kejam hingga akhirnya menderita luka parah. Desmond berada di atas bulan. Anak nakal itu bukan tandingan Gawain. Dia pasti akan habis kapan saja. Di rumah sakit, Emma memohon kepada Zeke untuk mengirimnya kembali ke bar agar Thomas tidak akan bisa melacak keberadaannya. Meskipun demikian, Zeke enggan dan menyarankannya untuk menyelesaikan masalah itu sendiri. Dengan demikian, dia hanya bisa diam dengan pasrah. Bang! Tiba-tiba, ada suara memekakkan telinga di luar jendela. Mereka langsung melihat keluar jendela. Yang mengejutkan mereka, sebuah Lamborghini melaju ke area terlarang di rumah sakit dan menjatuhkan seorang pasien. Akibatnya, dia terbaring kejang-kejang dan berbusa di lantai. Anggota keluarga pasien melesat ke arah Lamborghini dan menghancurkan jendela mobil dengan panik untuk mencari keadilan. Beberapa saat kemudian, Thomas, Gawain, dan Desmond turun dari mobil mewah itu. Meski begitu, Thomas bahkan tidak melirik pasien yang terluka itu. Dia maju menuju rumah sakit dengan tergesa-gesa. Anggota keluarga pasien menangkapnya untuk menghentikannya, tetapi Gawain menghalangi mereka. Salah satu dari mereka berteriak, "Berhenti di sana. Bagaimana kamu bisa menutup mata setelah menjatuhkan seseorang? Itu tabrak lari. Aku akan menuntutmu." Thomas menghentikan langkahnya dan berbalik untuk mencibir padanya, "Tuntut aku. Tentu. Jika ada yang berani masuk, aku pasti akan menariknya ke bawah." Gawain, singkirkan dia. Gawain mengangguk dengan hormat dan mengirim anggota keluarga itu terbang dengan pukulan yang kuat. Mengerang kesakitan di lantai, kondisi orang itu tidak lebih baik dari anggota keluarganya yang tertabrak mobil beberapa saat yang lalu. Thomas memang pria tiran yang tidak mempedulikan orang lain. Saat melihat adegan kacau, warna terkuras dari wajah Emma. Tidak diragukan lagi, Thomas Fleming di sini untuk Zeke. Ya ampun. Dia bahkan membawa petarung tak tertandingi yang dapat dengan mudah mengirim siapapun terbang hanya dengan pukulan. Pada pin dan jarum, Emma mendesak Zeke dengan tidak jelas, cepat. Kamu harus pergi sekarang. Lompat dari jendela sekarang." Thomas membawa serta petarung yang tak tertandingi bersamanya. Zeke tersenyum. "Aku terlalu sibuk untuk mencarinya. Karena dia meminta masalah, aku tidak perlu membuang waktu untuk itu." Emma seperti kucing di atas batu bata panas. Ini bukan waktunya untuk menyombongkan diri sekarang. Kamu harus lari untuk hidupmu sekarang. Bang! Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, seseorang mengetuk pintu dengan keras. Wajahnya langsung pucat pasi. Ya ampun! Dia sudah ada di sini. Cepat sebelum terlambat.